Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Alhamdulillah, kita bisa bertemu dengan Bu Nur di sini dalam pelajaran PAI. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa Allah memberi kita kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Nah, baik anak-anak, materi kita kali ini adalah kisah Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya, Bu Nur ingin bertanya dulu. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Nah, mari kita bahas. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diangkat oleh Allah sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Lalu, siapa saja Rasul-Rasul Allah di sini? Yang pertama adalah Nabi Dawud. Nabi Dawud adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Yesha. Nabi Dawud hidup di masa pemerintahan Raja Talut, yaitu seorang raja yang beriman, dan Raja Jalut, yaitu seorang raja yang kafir. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Talut dan bala tentaranya yang dipimpin oleh Nabi Dawud bisa mengalahkan Raja Jalut yang kafir tersebut. Nah, atas jasanya inilah Nabi Dawud diangkat menjadi penasihat kerajaan. Dan setelah Raja Talut wafat, Nabi Dawud diangkat menggantikan sang raja. Nabi Dawud memiliki beberapa mukjizat, antara lain yakni kitab Zabur. Nabi Dawud juga dapat melunakkan besi dari tangannya serta membuat baju dari besi dengan tangannya juga. Rasul Allah yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Raja Dawud. Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya sebagai raja setelah Nabi Dawud wafat. Nabi Sulaiman terkenal memiliki kerajaan yang sangat megah, di mana terdapat banyak intan, mutiara, serta berlian di istananya. Nabi Sulaiman memiliki pribadi yang bijaksana dan berwibawa serta cerdas. Nabi Sulaiman memiliki beberapa mukjizat. Antara lain, Nabi mampu menundukkan jin, bahkan mengerahkannya untuk membangun istana yang megah tersebut. Nabi Sulaiman juga mampu menaklukkan angin, di mana dengan angin tersebut Nabi Sulaiman menjadikannya untuk berkendara kemanapun sesuka hati Sulaiman. Nabi Sulaiman juga mengerti serta memahami bahasa hewan, sehingga makhluk tersebut mengikuti semua kehendaknya atas izin Allah. Rasul Allah yang ketiga adalah Nabi Ilyas. Ayahnya bernama Yasin. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan mengalami perpecahan dan kejahatan merajalela. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ilyas untuk menyeru dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi ajakan tersebut tidak dihiraukan oleh umatnya, sehingga Allah menurunkan musibah, yakni kekeringan selama 3 tahun. Dan akhirnya umat Nabi Ilyas pun bertaubat serta mau mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Rasul Allah selanjutnya adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas.
Ayahnya sendiri bernama Akhtub bin Ajuz. Nabi Ilyasa melanjutkan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Mukjizat Nabi Ilyasa adalah Nabi Ilyasa mampu menghidupkan orang yang telah mati. Rasul Allah yang terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad yatim sejak berusia 6 tahun. Di masa kecil, Nabi Muhammad rajin sekali menggembala. Di masa remaja, Nabi Muhammad berdagang dan terkenal dengan kejujurannya. Karena kejujuran inilah beliau diberikan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Banyak orang yang simpatik karena kejujurannya ini, termasuk Khadijah, seorang saudagar kaya yang pada akhirnya menjadi istri Nabi. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah berusia 40 tahun. Saat Nabi berusia ke-40, beliau diangkat menjadi Nabi. Di usia inilah dakwah beliau banyak mengalami rintangan dan hambatan, akan tetapi Nabi Muhammad tetap sabar dan tabah dalam berdakwah. Nabi Muhammad mencapai kesuksesan dalam berdakwah dalam usia 53 tahun, yakni setelah beliau dan para pengikutnya hijrah menuju ke Madinah, di mana Islam tumbuh dan berkembang di sana. Sampai akhirnya beliau berusia 63 tahun, meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah. Baik, anak-anak, sudah paham Rasul-Rasul Allah siapa saja? Baik, kalau begitu, Bu Nur ingin memberikan tugas kepada kalian. Siapkan buku catatan dan pulpen kalian ya. Sudah? Oke. Silakan dicatat dan disimak baik-baik. Nomor 1. Apa saja mukjizat Nabi Dawud alaihi salam? Pertanyaan kedua, siapa ayah dari Nabi Sulaiman dan apa saja mukjizat Nabi Sulaiman? Yang ketiga, siapakah yang melanjutkan dakwah setelah Nabi Sulaiman wafat? Yang keempat, siapa anak angkat dari Nabi Ilyas? Yang kelima, apa arti gelar Al-Amin yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, silahkan dikerjakan di rumah ya untuk belajar kalian. Baik, anak-anak, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.